Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat ke-180. Dan insyaallah ini adalah berkaitan dengan wasiat. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian baru kita baca terjemahan dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidain. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidain. In taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. In taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Innallaha sami'un 'alim.
diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, apabila maut menghampiri kalian, salah seorang di antara kalian, artinya apabila sudah ada tanda-tanda akan adanya kematian, apakah itu sakit ya atau apapun, kalau dia sudah merasa bahwa itu akan datang ajalnya, intaraka khairanil wasiyatu lil walidaini, ya, jika dia meninggalkan harta maka hendaknya dia berwasiat lil walidaini, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabina, dan kaum kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, haqqan 'alal muttaqin, yang demikian itu menjadi kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini tentang wasiat. Harta pemberian itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya hibah. Hibah itu adalah harta yang diberikan ketika seseorang yang punya harta itu masih hidup dan diberikan saat dia masih hidup. Ya, itu namanya hibah. Jadi harta yang dimiliki oleh orang yang masih hidup dan diberikan kepada seseorang atau lembaga atau apapun, dan orangnya ini masih hidup, diberikan saat dia hidup, namanya hibah. Kalau wasiat itu harta yang diberikan kepada seseorang atau lembaga ketika orang ini masih hidup, tetapi diberikan ketika orang ini sudah meninggal dunia. Itu wasiat. Dan itu biasanya ada akadnya. Ya, ini nanti kamu berikan si fulan, ini nanti kamu berikan kepada lembaga ini nanti kamu berikan kepada yayasan. Ya, saya punya tanah di sana, tolong nanti kasihkan yayasan ketika saya sudah meninggal dunia. Nah, harta yang ketika dibagikan orangnya masih hidup, belum meninggal dunia ini, tapi diberikannya saat dia sudah meninggal dunia, itu namanya wasiat. Lah kalau waris, ada lagi harta waris. Harta waris itu adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dan orangnya sudah meninggal dunia dan dibagikan ketika orangnya sudah meninggal dunia. Ini nggak ada akad, Pak. Kalau waris itu nggak ada akadnya. Nggak ada orang nanti harta ini saya wariskan ya kepada anak-anak saya, nanti yang laki-laki dapat, nggak perlu gitu. Karena waris itu sudah ada hitungannya sendiri-sendiri. Kecuali wasiat, ya kan? Nanti disebutkan di sini wasiat itu yang merahmati Allah tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki. Jadi kalau dia punya 10 hektar tanah, maka tidak boleh 5 hektar itu diberikan kepada orang lain sebagai wasiat. Tolong nanti yang 5 hektar ini kasihkan kepada si fulan, karena si fulan ini banyak berjasa kepada saya, yang merawat saya, yang ini, yang itu, dan seterusnya. 5 hektar kasihkan si fulan. Ini tak boleh. Karena harta wasiat, sekali lagi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, kalau waris tidak perlu ngomong kayak gitu. Nanti kamu saya bagi ini, itu namanya bukan waris. Kalau sudah dibagi-bagi itu namanya bukan waris. Apalagi dia masih hidup orang ini. Jadi yang waris itu bagaimana? Ya orangnya meninggal dunia, dan meninggal dunia, ada harta berapa dihitung, ya. Nanti yang ashabul furud mendapatkan bagiannya, yang asobah juga mendapatkan bagiannya. Kemudian dilihat dari ahli warisnya, ya. 15 itu dari jalur laki-laki, 10 dari jalur perempuan. Dilihat siapa yang termahjub nantinya, siapa yang terhalang. Oh, karena ada anak ini, maka yang ini ke atas terhalang sehingga nggak dapat, misalnya gitu. Dari 25 ahli waris itu yang rahmat Allah yang pasti dapat, ya. Nggak boleh enggak ini. Itu cuma 5 saja. Dari 25, 15 dari jalur laki-laki, 10 dari jalur perempuan. 25 jumlahnya ahli waris itu. Tapi yang dapat mesti dapat itu cuma 5 saja. Siapa? Suami istri pasti dapat.
Nggak boleh ini suami istri dikasih ya. Kalau meninggal suaminya berarti istrinya yang dapat. Kalau meninggal istrinya suaminya yang dapat. Suami istri mesti dapat. Terus apa lagi? Orang tua, bapak ibunya mesti dapat. Ya, bapak ibu mesti dapat. Yang ketiga siapa? Yang kelima? Anaknya. Anak itu mesti dapat. Ya. Pak, kalau istrinya lebih dari dua-duanya dapat. Istrinya empat-empatnya dapat. Empat-empatnya dapat. Berapa bagiannya? Kalau punya anak, kalau nggak punya anak 1/4. Kalau punya anak 1/8. 1/8 bagian itu ya dibagi. Suami istrinya dapat ada 4. Ya sudah 1/8 itu dibagi 4-4-nya. Nah, gitu aja. Nah, seperti itu kalau pembagian waris ya. Nah, kalau di sini ya Allah Subhanahu wa taala diwajibkan atas kalian jika maut itu rasanya sudah mau datang dan dia meninggalkan harta, maka hendaknya dia berwasiat untuk orang tuanya, untuk kaum kerabatnya dengan cara ma'ruf, dan yang demikian itu adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa. Baik, kita lihat bagaimana tafsirannya. Faradallahu alaikum idza hadara ahadakum alamatul maut wa muqaddimatuhu. Diwajibkan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian apabila telah hadir salah seorang di antara kalian. Apa yang hadir? Alamatul maut, yaitu tanda-tanda kematian, wa muqaddimatuhu, dan awalan tanda-tanda kematian dan ya pembukaan daripada kematian. Kalau sudah nazar, nah itu kan berarti sudah mau mati ya, atau sudah sakit keras lah ya. Bukan berarti kemudian sudah memastikan itu enggak, tapi biasanya kalau orang itu sudah sakit keras, sudah nggak bisa ditolong, nah itu biasanya kan sudah itu tanda-tanda kematian. Walaupun ada juga Pak orang itu yang sudah sakit keras nggak mati-mati juga ada ya. Ada yang nggak pakai sakit tiba-tiba meninggal dunia juga ada gitu. Tapi kalau ada tanda-tanda seperti itu maka hendaknya berwasiat ya. Intaro kamalan, jika dia meninggalkan harta, maka al-wasiyatu bi juz'in min malihi lil walidaini. Maka hendaknya dia berwasiat terhadap sebagian hartanya itu bagi kedua orang tuanya, wal aqrabina, dan kaum kerabatnya, ma'amuratil adli, dengan memperhatikan keadilan. Berwasiatnya dengan keadilan. Fala yad'ul faqir, maka jangan meninggalkan keluarga yang fakir, yang miskin jangan ditinggalkan. Wa yusilil ghina, hanya berwasiat kepada yang kaya-kaya saja. Nah, ini keadilannya di situ mah. Jadi kalau berwasiat itu harus yang adil, yang fakir dikasih, yang kaya juga dikasih. Jangan cuma keluarganya sing sugi-sugi tok misalnya diundang ya. Jadi kamu dapat bagian ini ya. Jangan, enggak boleh. Terus yang fakir ditinggalkan. Wala yatajawaz ats-tsulus, dan jangan melebihi dari 1/3. Nah, itu. Wa dzalika haqqun tsabitun ya'malu bi ahli taqwa, yang demikian itu menjadi hak yang tetap yang dikerjakan oleh orang-orang yang ahli takwa, alladzina yakhafuna, di mana mereka itu takut kepada Allah. Wa kana hadza qabla nuzuli ayatil mawarith, dan ayat ini turun sebelum ayat tentang waris, allati haddadallahu fiha nasiba kulli warithin, yang Allah sudah menetapkan bagian-bagian kepada setiap ahli waris. Jadi ayat ini jamaah rahmati Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum turun waris. Sebelum turun waris, kalau orang itu meninggalkan harta, caranya bagaimana? Berwasiat. Ya. Tetapi setelah itu ayat ini dinasakh ya. Saya temukan itu di dalam kitab tafsir yang lainnya, yaitu tafsir Al-Misbahul Munir. Tafsir Al-Misbahul Munir ini adalah ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Ishtamalat hadhihi al-ayatul karimatu 'ala al-amri bil wasiyati lil walidain wal aqrabin
faradin wa qad kana dzalika wajiban ala as-sahih qaulain qabla nuzuli ayatil mawarith. Jadi ayat ini adalah sebuah kewajiban, ya, kewajiban sebelum turun ayat tentang waris. Falamma nazalat ayatul faraidi nusikhat hadhihi. Dan ketika turun ayat-ayat tentang faraid, tentang pembagian harta waris, nusikhat hadhihi, maka ayat ini dinasakh, dihapus sudah, enggak berlaku sudah. Dulu awalnya apa? Dulu awalnya ketika orang mau meninggal dunia itu, kalau dia meninggalkan harta, maka yang dia lakukan adalah berwasiat sebelum adanya waris. Tapi ketika turun surat An-Nisa ayat ke-8 itu tentang waris, maka ayat ini dinasakh. Wa sharatil mawarithul al-muqaddaratu fariidatan min Allah ya'khudhuha ahluha hatman min ghairi wasiyatin ini. Ya. Jadi kemudian jadilah ayat tentang waris, ya, itu yang dipakai akhirnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini itu adalah syariat, ya, sebelum datangnya ahli waris. Tetapi pembagian wasiatnya tetap tidak dinasakh. Berapa pembagian warisannya ini? Wala yatajawaz ats-tsuluts, jangan melebihi dari 1/3. Jadi jenengan kalau punya harta, boleh sah-sah saja, Pak, berwasiat memberikan hartanya kepada, dikasihkan ke lembaga, ke yayasan, atau kepada seseorang, boleh, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai melebihi 1/3, apalagi dikasihkan semuanya, ya. Karena mungkin dendam dengan, mohon maaf, anaknya misalnya. Wah, bapak wis tuwek atau ibu wis tuwek, tapi anaknya nggak tahu mereka misalnya, ya. Wah, hati-hati dia beberapa mati kata kayak opo misalnya, ya. Misalnya Pak, saya yakin di sini tidak ada lah kayak seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, misalnya, terus hartanya itu tiba-tiba dikasihkan semuanya ke Masjid Darussalam misalnya, ya, buat wapo kata kayak opo misalnya. Nah, terus dia meninggal dunia, itu nggak boleh, Pak. Ya, maka takmir masjid itu harus mengganti, ya. Karena wasiat yang menyelisihi syariat Allah tidak wajib dilaksanakan. Sekali lagi, wasiat yang menyelisihi atau bertentangan dengan syariat Allah tidak wajib dilaksanakan, walaupun itu wasiatnya orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh, ya. Misalnya ada orang meninggal dunia, ya, nanti kalau saya meninggal, tolong perhiasan saya ikut dikubur, ya, misalnya, ya. Itu nggak boleh itu, ya. Karena itu menyelisih syariat gitu. Nah, perhiasannya buat apa, ya? Buat ahli waris. Nah, nanti begitu dia meninggal dunia, dikumpulkan kaum kerabatnya semuanya, anak-anaknya semuanya dikumpulkan, baru dihitung warisannya. Pak D oleh piro, Pak D oleh piro. Oleh enggak? Oh, ternyata ada anak laki-laki. Ternyata kalau ada anak laki-laki berarti menghijab semua yang ke atas misalnya. Sehingga Pak D dan sebelumnya nggak dapat. Misalnya seperti itu, ya. Itu ada hitungannya sendiri, Pak. Ada yang bagian ashabul furud, ada yang mendapat asoba. Ada yang memang ashabul furud itu, ya, ada bagian-bagiannya. Ada yang dapat 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6, nah, kayak gitu hitung-hitungannya, ya. Nah, ada yang dapat asoba. Asoba itu ya sisa-sisa. Siapa yang dapat asoba? Salah satunya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki itu nanti dapat asoba, ya, dapat sisa bagian. Kalau ini sudah dibagi, sisanya untuk anak laki-laki. Dan seterusnya, itu nanti ada hitungan tersendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah berwasiat sebelum datangnya warisan. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, faman baddalahu, maka barang siapa yang merubah, ya, merubah warisan, merubah wasiat tadi, ba'da ma sami'ahu, setelah dia mendengarnya, fa innama ithmuhu, maka sesungguhnya dosanya 'alal ladzina yubaddiluna, ya, kepada orang yang merubahnya. Jadi kalau ada orang
mendengar ini wasiatnya untuk misalnya ya, saya nanti kalau meninggal dunia maka harta warisan ini harta saya ini yang sepertiga saya berikan ke Masjid Darussalam. Terus ada yang mendengar dari keluarganya misalnya, begitu meninggal dunia terus gak dikasihkan, ya. Tiba-tiba dapat sepertiga, ya. Udah buat saya saja semuanya. Nah, ini maka fa inna ma'ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya itu bagi orang yang merubah wasiat itu. Innallaha sami'un 'alimun, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman ghayyara, barang siapa yang merubah wasiatul mayyit, wasiat mayit tadi itu, ba'da ma sami'aha minhu qabla mautihi, ya, ketika setelah dia mendengar terkait dengan wasiat tadi sebelum kematiannya, ya, dia mendengar si mayit ini berwasiat nanti yang harta ini sebesar berapa ratus juta, misalnya berapa puluh juta, nanti tolong berikan kepada yayasan yatim piatu misalnya. Ternyata ketika dia mendengar itu qabla mautihi, sebelum kematian orang yang memberikan wasiat tersebut, fa inna ma adzanbu 'ala man ghayyara wa baddala, maka sesungguhnya dosa itu terkena kepada yang merubah dan mengganti wasiat itu. Jadi wasiat itu tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti selama tidak menyalahi syariat. Jadi kalau wasiat itu tidak menyalahi syariat, sesuai sudah dengan syariat, dengan ketentuan syariat Islam, maka tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Tetapi jika wasiatnya itu bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh diganti, juga boleh dirubah. Tidak apa-apa, karena memang ya kemaksiatan tidak perlu ditaati kan gitu ya. Wasiat yang menyelisih syariat itu berarti bermaksiat kan? Tidak perlu dijalankan, tidak perlu dikerjakan. Boleh, tetapi kalau wasiat itu sudah sesuai dengan syariat, kemudian dia ganti sendiri karena mungkin ya ada kepentingan hawa nafsunya, maka fa inna man dzanbu 'ala man ghayyara wa baddala, maka sesungguhnya dosanya itu terkena terhadap orang yang merubah dan menggantinya. Innallaha sami'un li wasiyatikum aqwalikum, sesungguhnya Allah itu mendengar ya wasiat-wasiat kalian, ucapan-ucapan kalian itu Allah dengar. Allah mendengar. Alimun bima tufi sudurkum, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati-hati kalian. Minal maili ilal haqqi, dari penyimpangan kepada yang hak, dari penyimpangan dari yang hak. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatimu ketika hatimu itu menyimpang dari kebenaran. Allah tahu. Makanya Allah, innallaha sami'un 'alim. Alim itu ya lebih dalam daripada alimun. Sama-sama fa'il ya. Fa'il itu ada alimun, ada alimun. Maka kalau alimun itu lebih mengetahui, artinya tidak hanya yang tahu secara zahir saja Allah itu, tetapi Allah juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Kamu merubah atau mengganti wasiat daripada orang tuamu atau orang yang meninggal dunia karena hawa nafsu yang tersembunyi di dalam hatimu, sehingga menjadikan kamu minal maili ilal haqqi, melakukan penyelewengan, penyimpangan dari kebenaran, maka Allah mengetahui. Wal adl au al jawri wal khaifi, atau berpaling atau menyimpang dari keadilan. Harusnya yang fakir juga dikasih, yang kaya juga dikasih. Oh, ini dirubah ya, karena mungkin berpendapat kok enak yang miskin juga dapat. Oh, miskin kan gak kasih apa-apa misalnya. Yang selama ini bantu orang tua, yang membawakan ke rumah sakit adalah saudara yang
kaya, yang punya ini. Akhirnya yang miskin tidak dikasih, kemudian diberikan semua yang kaya. Ini juga tidak adil namanya. Maka wasayujazikum ala dzalika, maka Allah akan membalas kepada kalian terhadap yang demikian itu. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, di dalam agama kita dilarang untuk merubah wasiat selama wasiat itu sudah pas, sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi jika wasiat itu tidak sesuai atau menyelisihi, menyimpang dari kebenaran dari syariat Islam, maka tidak ada dosa ketika seseorang itu merubahnya sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu bisa juga yang merubah itu orang yang diberikan hartanya, misalnya bisa jadi. Misalnya ada orang kasih ke panjenengan, ya, ini wasiat dari bapak saya, hartanya seluruhnya katanya dikasihkan ke jenengan. Terus yang menerima tanya, lu sampai sebagai ahli warisnya dikasih apa? Tidak dikasih, pokoknya seperti itulah wasiatnya. Oh ya, tidak bisa, ya, tidak bisa. Sepertiga ini yang akan saya ambil, sisanya akan saya kembalikan kepada ahli waris supaya dibagikan sebagai warisan. Ya, seperti itu. Jadi bukan begitu dikasih anak sampai yang ahli warisnya dapat apa enggak? Oh ya kan gitu, alhamdulillah ya. Terima kasih saya udah dapat semuanya ini. Ya udah gitu. Ya, harus berlaku adil di dalamnya. Ya. Kemudian hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, adapun hibah, pemberian itu ketika seseorang itu masih hidup itu sah-sah saja. Berapapun itu boleh-boleh saja. Ya, misalnya jenengan masih hidup seperti ini terus punya beberapa harta. Oh masih ngaruh tak kena emas misalnya ya. Sing guri tak kena adike. Tanah sing kono tak kena sing nomor loro. Yang sana mobilnya saya kasihkan ke nomor 3. Itu sah-sah saja itu. Karena itu adalah pemberian biasa saja. Hibah itu bukan warisan itu ya. Karena warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Kalau orangnya masih hidup bagi-bagi, itu namanya bukan bagi-bagi harta waris itu. Jangan keliru. Begitu orangnya meninggal dunia, ini biar harta waris. Padahal dikasihkan sebelum orangnya meninggal dunia. Kalau harta yang dibagikan kepada seseorang sebelum orang itu meninggal dunia, namanya bukan harta waris. Harta waris itu orangnya sudah meninggal dunia, dikelompok hartanya baru dihitung bareng-bareng. Istri dapat sekian, atau kalau suami dapat sekian, ya. Kemudian anak perempuan dapat sekian, ibu dapat sekian, bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6, misalnya dan seterusnya. Ya, sisanya nanti kasihkan anak laki-laki, anak perempuannya, maka nanti laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Nah itu nanti dihitung seperti itu, namanya harta waris. Tapi orang itu masih hidup kemudian bagi-bagi hartanya, masih ini dikasih anak pertama, masih di sini dikasihkan anak yang kedua, tanah yang di sini anak yang ketiga, ya tanah yang di sana dikasihkan anak yang keempat misalnya, maka itu bukan harta waris, itu namanya harta hibah saja, pembagian. Dan itu terserah yang ngasih. Misalnya yang ngasih itu karena adiknya itu yang rumah dia misalnya ya, yang rumah orang tua, terus ngomong sama mas-mas ini, adikmu karena rumah saya, jadi saya kasih rumah ini plus tanahnya misalnya. Nah, maksudnya itu pembagiannya lebih banyak daripada yang lainnya, maka itu sah-sah saja ya, tidak apa-apa. Karena yang namanya hibah itu ya terserah yang menghibahkan, ya, dan itu diberikan ketika orangnya juga masih hidup, nggak apa-apa. Ya. Atau misalnya nanti ya rumah ini untuk yang si bungsu misalnya, ya. Biasanya rumah punden itu kalau ada Jawa itu kan mesti dikasihkan yang anak terakhir ya. Ternyata rumah pundennya gede Pak. Daripada rumah yang diberikan, rumah diberikan tunggu perumahan. Ya perumahannya paling berapa ya, tipenya 41 atau paling 77 lah misalnya, atau berapa lah misalnya ya.
Tapi rumah pundeknya lebih dari itu. Kalau dibuat rumah mungkin itu rumah tipe 100 berapa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, itu namanya hibah. Hibah itu ya terserah gitu. Ya. Tapi kalau waris nanti ada hitungan tersendiri. Kalau wasiat itu tadi tidak boleh melebihi dari sepertiga. Kemudian lanjutannya faman khafa min musin janafa, maka barang siapa yang takut terhadap orang yang berwasiat itu berlaku janafan, ya, tidak adil, au ithman atau berlaku dosa, fa aslaha bainahum, maka dia membuat perbaikan di antara mereka, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah ini ya. Jadi kalau ada orang yang khawatir, takut karena yang berwasiat ini tidak adil atau berlaku kesalahan, maka tidak apa-apa memperbaiki wasiat itu tadi yang saya katakan tadi, ya. Tidak apa-apa memperbaiki wasiatnya. Kalau dia khawatir pemberi wasiat itu berlaku tidak adil, sing miskin gak dikasih, sing sugih dikasih semuanya misalnya, kan gak adil ini. Maka ketika orang ini meninggal dunia, wasiat ini boleh dirubah. Fala itsma alaih, tidak ada dosa baginya merubah wasiat itu. Kenapa? Karena pemberi wasiatnya itu berlaku tidak adil. Nah, berlaku tidak adil itu menyelisihi syariat Islam. Seperti itu. Faman 'alima min musin mailan 'anil haqqi fi wasiyati 'ala sabilil haqq awil 'amal, maka barang siapa yang mengetahui orang yang memberikan wasiat itu mailan 'anil haqqi, ya, menyimpang dari kebenaran, fi wasiyati, di dalam wasiatnya, 'ala sabilil haqq, disebabkan karena kesalahan, ya mungkin kesalahan ucap, ya, bisa jadi orangnya salah. Salah Pak, yang nggak disengaja maksudnya ini. Kesalahan yang tidak disengaja. Awil amadi, atau kesalahan yang disengaja. Ya, kesalahan karena nggak sengaja, nggak tahu ukuran misalnya. Ya, gue sing iki tak kena iki, lu kok gak podo iki ukuran, atau lu kok melebihi sepertiga harta ini. Nah, misalnya karena orangnya nggak tahu. Kesalahan itu kesalahan murni karena bukan sengaja. Atau kesalahan yang disengaja, maka hendaknya dia memberikan nasihat kepada orang yang berwasiat tadi waktu wasiat, ketika pembagian wasiat, bima huwa al-adl, dengan keadilan. Boleh Pak, ketika orangnya belum meninggal dunia boleh kita nasihatnya. Mohon maaf Pak, dengan ini kalau membagi wasiat kok gak sesuai dengan syariat, kok gak adil. Boleh itu. Ya, boleh nggak apa-apa. Fa illam yahsul lahu dzalika fa aslaha bainal atrafi bi taghyiril wasiyah. Kalau tidak berhasil, ya, ketika orangnya masih hidup, ya, masih nazar tadi atau mendekati kematiannya, kemudian dia berwasiat, ya nanti ya saya ini punya tinggalan itu cuma 10 hektar saja. Yang 5 hektar nanti saya berikan kepada yayasan yatim piatu supaya dijadikan pondok pesantren atau masjid dan seterusnya. Yang 5 hektar itu. Terus dengan yang mendekat itu boleh memberikan nasihat. Loh Pak, mohon maaf Pak, kalau harta sampai yang sampai tinggalkan itu cuma 10 hektar, kemudian yang 5 hektar sama bagikan sebagai wasiat, itu tidak cocok dengan syariat. Karena itu menyelisihi syariat. Syariat hanya mengatur wasiat itu tidak boleh dari sepertiga. Kalau yang jenengan kasihkan 3 hektar boleh. Karena 3 hektar berarti kan sepertiganya kan gitu. Kalau yang 3 hektar boleh, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau 5 hektar nggak boleh. Terus yang mau meninggal dunia ini ngotot, gak harus pokoknya 5 hektar tak kena KBC pahala kuaken. Ya, maka berlaku di sini fa'ilah yang sudah dzalika. Kalau nggak berhasil terhadap itu ya sudah nggak apa-apa, biarkan orangnya sudah nggak ada. Setelah itu fa aslaha bainal atrafi bi taghyiril wasiyah. Kemudian dirubahlah wasiat itu, ya, sesuai dengan syariat. Kalau orangnya lurus
Orang sudah meninggal dunia, kemudian dinasehati, Pak, ini wasiatnya tidak sesuai dengan syariat karena sudah lebih dari sepertiga terus ngotot, ya sudah, nggak usah engel-engelan di situ, seakan bertambah cepat meninggalnya. Ya, kalau saya engel-engelan, oh ya sudah, diam saja nggak apa-apa. Tapi nanti setelah dia meninggal dunia, baru dibetulkan wasiat itu sesuai dengan syariat. Itu. Dan itu fala itsma alaihi, tidak ada dosa bagi orang yang merubah wasiat itu. Ya. Fala dzanba alaihi fi hadzal islah, maka tidak ada dosa baginya terhadap perbaikan tersebut. Ya, jadi perbaikannya tidak apa-apa itu. Ya, karena memang tadi dia melakukan kesalahan, apakah disengaja ataukah tidak disengaja, maka dikasih nasihat, dibetulkan, ini loh Pak yang benar. Kok nggak gelap, ya sudah nggak apa-apa. Nanti saja kalau sudah meninggal dunia, saat akan pembagian, saat akan diberikan wasiat itu, ya diluruskan, dibuat perbaikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, merubah wasiat seperti itu tidak berdosa. Kecuali kalau merubahnya, wasiat itu sudah sesuai dengan syariat Islam, kemudian dirubah. Nanti yang sepertiga ini, yang 3 hektar saya kasihkan kepada yayasan yatim piatu biar dijadikan bangunan, jadi masjid, jadi ini dan seterusnya. Terus begitu orang meninggal dunia, enak kok sepertiga, kak, sak hektar aja bisa. Tak boleh itu. Ya, itu merubah wasiat yang sudah sesuai dengan syariat Allah, tapi kemudian dirubah karena hawa nafsunya, itu nggak boleh, itu dosa itu. Innallaha ghafurun li'ibadihi rahimun bihim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada hambanya dan Maha Pengasih terhadap mereka. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat yang berkaitan dengan wasiat. Ya, walaupun ayat ini sebenarnya sudah dihapusi. Terima kasih. Ketika pasien Pak ya, di bawah pasien saya masuk ke pasien wasiat, sebenarnya saya masih. Ketika saya orang memuja, saya tahu kumpul keluarganya, terus ya diwasiatkan ini bagian. Ya cuma sudah selesai, terus salah satu keluarga itu kajian ya, terus pulang terus. Saya juga datang waktu nasihatnya terus dia itu tanya, yang diwasiatkan itu ada zakatnya nggak? Bisa saya nggak tahu ya. Jadi wasiat yang diberikan pada keluarga tadi, zakat wasiat bukan zakat wasiat. Yang diwasiatkan itu yang warganya itu apakah memberi zakat? Oh, Nah itu Pak, yang kemarin atau misalnya yang masih belum. Ini, paham. Apakah ada zakat wasiat? Ya tidak ada. Tidak ada. Zakat wasiat, zakat waris itu tidak ada. Zakat itu, zakat mal itu adalah harta yang dizakati, itu adalah harta yang bergerak. Kalau hartanya diam itu tidak wajib zakat. Jangan punya mobil digawe dhewe, itu tidak wajib zakat. Tapi mobil itu terus direntalno, nah itu maka wajib zakat. Omah lek digemi dhewe ya enggak wajib zakat. Tapi lek omah kemudian dikontrakno wajib zakat, gitu loh ya, karena dia bergerak. Nah terus harta ini kan enggak bergerak, kalau harta diam, ya sampan dan terus dikasihkan kepada anaknya, ya enggak wajib untuk dizakati. Karena itu enggak ada zakat wasiat, kecuali lek wasiat ini terus jenengan ambil terus mari ngono disewakan atau apa ya misalnya. Nah itu, atau waktu diwasiatkan dikasihkan jenengan terus pakai panen, ya berarti kena zakat panen, bukan zakat wasiat, gitu loh ya. Ya karena panen itu pun kalau panenannya sesuai dengan syariat Islam, memenuhi ukurannya ya. Kalau nggak memenuhi ukurannya ya udah wajib zakat lagi. Ya gitu nih. Jadi tidak ada ya zakat wasiat atau zakat waris itu tidak ada yang. Oke, monggo. Oke, ya. Jadi tidak ada ya, kecuali kalau memang harta itu bergerak ya. Rumah disewakan, rumah dikontrakkan, rumah biro berapa pintu disewakan semuanya, itu wajib zakat itu ya. Tapi lah sak mulu kabeh diseni bojone anake semua ini ya enggak ada, masih ada kan kalau alam. Oke, demikian mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan.
nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.